Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Mansur itu sering omong besar gitu. Dia mengatakan bahwa malaikat sanggup mengisi ketika ujiannya diisiin oleh malaikat. Maka dia nomornya nomor 1 di sekolah karena yang ngisi ujiannya malaikat. Pada lain kali dia ngomong malaikat sanggup bangun rumah. Pada sisi lain dia ngomong lagi pokoknya cerita-cerita yang nggak masuk akal. Padahal Islam itu agama yang cocok dengan penalaran manusia. Misalnya orang duduk-duduk aja, itu dia kaya. Itu dalam Islam itu dicerca, nggak mungkin ada. Nah sekarang cerita Mansur nih, ceritanya banyak sekali. Saya ada ikutin dia itu, pusing kepala kita ngikutin cerita kok. Cerita bohong, cerita penistaan agama, nggak ada dalil. Tapi ya nggak tahu ya, orang kok tertarik, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat, misalnya nih, ini sedekah. Ibu sedekah aja uangnya nanti untuk ke pasar ada malaikat yang bayarin. Ada Allah yang bayarin. Nanti yang lebih lucu lagi, Allah nanti mau mengantar mengantar ikan dari pasar ke dapur. Kata Mansur tuh belum seberapa. Allah nanti yang masakin. Jadi tinggal makan. Itu cerita apa itu? Cerita-cerita seperti itu, orang nggak bekerja lagi, atau malaikat bisa mengabdi kepada manusia. Itu pertama ya, cerita itu dapat kita lihat cerita-cerita orang di dalam sorga. Kalau sorga orang nggak perlu kerja, minta ke Tuhan langsung dikasih karena investasi amalnya ketika di dunia itu telah mengantarkan dia menjadi ahli sorga. Nah kalau cerita itu cerita mukjizat, mukjizat itu diberikan Allah kepada Rasul, kepada Nabi. Dan mungkin juga nanti turun dari pengertian mukjizat Nabi Rasul itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Tetapi gitu, bukan orang sembarangan dan bukan untuk cerita duit. Ya, tujuan mukjizat yang pertama misalnya dalam sejarah kita lihat itu untuk melemahkan orang-orang yang membantah argumen-argumen yang dibawa oleh para nabi. Misalnya Nabi Musa menyeberang laut gitu. Tidak mungkin terkejar oleh Firaun, terjadi kejadian yang luar biasa. Yang kedua, itu ada saksinya. Tidak ada mukjizat tanpa ada saksi. Nabi menerima Al-Quran gitu. Itu dipersaksikan ke orang lain. Ini ayat yang turun. Yang ketiga, itu bisa diwujudkan dalam bentuk realitas. Yang keempat, tidak terjadi setiap saat. Yang kelima, bukan untuk tujuan maksud duniawi gitu. Nah, dari 1 sampai 5 yang paling sekurang-kurang yang kita sebut ini, tidak ada satupun yang cocok dengan cerita-cerita Mansur. Nah, sekarang mari kita uji ya. Mansur bilang malaikat bisa bangun rumah. Ini kita sakit perut dengarkannya gitu. Dia dengan orang bilang ini orang gila apa waras gitu. Dan ternyata bukan dia aja, anaknya sekarang juga udah mulai ketularan seperti dia. Sekarang mari kita buktikan. Di Indonesia ini kan banyak orang butuh rumah nih. Presiden Jokowi salah satu janji kampanyenya bersama Yusuf Kala tahun 2014 adalah akan membangun rumah untuk warga miskin. Target saat itu mungkin 1 juta rumah. Terrealisasi kita nggak tahu ya. Anies dan Sandi dalam kampanye pemilihan gubernur 2017 juga memprogramkan pembangunan rumah tanpa DP. Untuk memindahkan orang-orang miskin di pinggir-pinggir kali itu harus dijadikan tempat gitu. Dan sampai akhir masa jabatan Anies, kita nggak tahu berapa persen yang bisa diwujudkan gitu. Nah sekarang Mansur ambil alih lah. Katanya Anda mau jadi presiden, cobalah di sepanjang orang-orang yang
selama ini daerah minus gitu. Yang tinggal di pinggir-pinggiran itu. Anda bangunkan rumah. Kan nggak perlu modal. Modalnya panggil malaikat gitu. Anda akan dekat katanya sama Allah. Kenapa orang miskin itu banyak gitu? Panggil tuh malaikat, kat, gitu kan? Bangun ini rumah dulu nih. Tapi disaksikan orang lain, mana itu gitu. Bangun apartemen kan kalau malaikat yang bangun, dia nggak perlu mengumpulin material begitu banyak. Dia sangat kuat gitu. Dalam Al-Quran kan malaikat disebut sangat kuat. Tapi yang kita tahu gitu, biar tahu kebohongan cerita Musuh Mansur diuji secara faktual. Pasti tahu kebohongannya. Cerita malaikat gitu. Malaikat itu hanya bisa diperintah Allah. Bukan diperintah oleh Musuh Mansur. Terus dengan sedekah-sedekah Allah perintah malaikat gitu. Ini cerita yang enggak aja. Dibuktikan enggak akan mungkin gitu. Terus ceritanya dari mana? Ya khayalan aja. Lah kalau khayalan untuk apa gitu? Ya yang pertama tujuan Musuh Mansur tentu bercerita bahwa dia bisa menembus alam metafisika. Dia bisa masuk ke alam gaib. Bahkan katanya kan bisa bicara sama Tuhan. Kalau dalam hukum-hukum agama yang benar ya ini orang sudah sesat gitu. Cuma kan kita kalau bicara sesat-sesat nih orang bilang, Anda siapa? Kan gitu. Oke lah, serang buktikan. Mana buktinya? Kata bisa menyuruh malaikat bangun rumah. Ini warga DKI butuh rumah. Banyak. Di Jawa Barat orang banyak butuh rumah. Di Cianjur habis gempa butuh rumah. Musuh Mansur datang lah. Panggil malaikatmu itu. Datang gitu. Kat, bangunin. Kan katanya dekat sama Tuhan. Itu di daerah Jawa Barat, di Banten, di Jawa Tengah. Itu kan kebanjiran itu barang kehilangan rumah. Datanglah sebagai kekasih Allah gitu, atau orang yang dekat dengan Allah gitu. Itu di Jawa Timur orang butuh rumah. Di Sumatera yang banyak kena gempa sampai sekarang rumahnya belum dibangun. Begitu juga nanti di Sulawesi banyak yang butuh rumah. Panggillah malaikat itu. Kalau 1 juta malaikat, itu berapa itu? 1 juta rumah mah sebentar oleh malaikat. Nah sekarang buat pilot project pembangunan rumah oleh malaikat di Jakarta dulu dah. Bisa nggak? Kalau kita dari jauh mengatakan itu bohong gitu. Cita-cita agama Musuh Mansur itu cerita-cerita bohong. Karena tujuannya bukan membangun rumah. Berdoa amat bagi Musuh Mansur mah. Tujuannya adalah bagaimana dia mengumpulkan uang, dia datang, orang hebat. Paling nanti dia ceritakan, mau nggak dengan modal sedikit, 100.000, 500.000, 1 juta. Paling tinggi nanti kalung orang dirogol gitu. Terus hasilnya apa ya? Ya nggak ada. Selesai ceramah Musuh Mansur pergi, ya tinggallah orang menyesal gitu. Dan itu yang terjadi di mana-mana gitu. Dia dengan grupnya, bukan sendiri tentunya. Kan ada tim yang mengatur jadwal ceramahnya gitu. Ini sama ini. Dan dia berlomba-lomba menipu masyarakat, menyelewengkan ajaran Islam dengan cerita-cerita yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Nah, sekarang kita tantang Musuh Mansur, buatlah rumah untuk orang miskin, panggillah malaikat. Jangan banyak-banyak deh, 1 rumah dulu aja di mana gitu. Tapi saksikanlah banyak orang. Biar tahu bahwa Musuh Mansur bisa mendapatkan mukjizat dan bisa memerintah malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.